coba sementara kita nonton di video ini, kapan? Yang Kribo kemarin, Ustadz Kribo yang kemarin itu saya angkat topi dia. Dia telanjangi Yusuf Kala sama ex gubernur yang menyimpan beras itu sampai rusak untuk masyarakat. Anies itu, Anies. Ya, itu baru kemarin dia ungkapkan di itu. Itu Ustadz jago itu. Dia nggak peduli. Dia bilang, Yusuf Kala, you sudah tua bangka, rakus, raka. You kalau nggak ada kalau nggak keinginan kekayaan untuk negara, you cocokin orang. Dulu you bilang apa sih Jokowi? You jadi wakil presiden, dapat sesuatu setelah enggak menjadi lagi wakil presiden, you telanjangi lagi Jokowi. Ya seperti kita tahu dulu yang membela si Munarman sampai dia diringankan hukumannya, itu yang ada namanya orang Batak itu, sorry Pak Santiamer, itu namanya siapa ya, Immanuel, dia juga ya petualang politik itu petualang politik yang harus dibasmi. 100 kita wawancara, 101 yang bilang itu Anies korupsi. Tetapi karena ekornya dipegang oleh pejabat besar ya, KPK nggak bisa tangkap. Itu kan yang ditanya Denny sama Maguh Ende. Kenapa ini kami mau tangkap ini Anies Baswedan? Tapi ada analisa bilang, oh dia karena ada alasan mau dijegal calon presiden lain. Karena politiknya kuat dan kerakusan keserakannya kuat. Saya juga nggak pernah percaya sama UNO apapun Prabowo, saya sangat percaya. Masa mau diungkapkan sekarang dipinjam 500 miliar, bla bla setelah ini. Kenapa dari dulu kamu nggak ungkapkan? Itu yang politik. Masalah, Teddy, coba begini, masalahnya itu, ini secara politik, ini permainan daripada JK yang mengeluarkan itu di mana? Ya di mana 50 miliar ini utang kepada UNO. Jadi maksudnya sebenarnya coba kita berpikir yang lebih jauh ya, logika. Jadi sepertinya Anies ini tidak korupsi. Bahkan dia masih mempunyai utang 50 juta. Ini kan manipulasi politik identitas untuk mengemukakan supaya Anies nggak ada duit. Mana mungkin dia korupsi. Dia aja masih punya utang 50 juta. Kita tidak stupid itu untuk menilai sesuatu yang dibuat-buat. Ini belakangnya siapa? Yusuf Kala. Karena yang mengemukakan itu adalah wakil daripada Golkar yang adalah keponakan dari Yusuf Kala. Jadi ini manipulasi yang kita jangan gampang untuk menerimanya. Pura-pura nggak tahu, mempersoalkan hal-hal lain. Sedangkan di mata kita yang sudah jelas-jelas, kalau mereka bisa menangkap gubernur dari Papua yang jauh dari mata masyarakat ibu kota, kenapa si Anies dibiarkan begitu? Cuma karena agama kan? Pastor, halo. Pak Santiamer, boleh saya? Halo. Ya, terima kasih Pak Santiamer. Kalau saya mendengarkan tadi ya perbincangan, ini persoalan di Indonesia ini harus dirubah sistem, Pak. Apapun yang kita coba terobos, sistem di sana sudah terlalu lama dipimpin oleh orang-orang yang memang selalu mengemukakan agama. Jadi identitas politik agama itu yang lebih dikemukakan daripada undang-undang yang seharusnya berdasarkan Pancasila, Pak. Jadi kalau kita bicara dengan terlalu lebar masalah yang tidak lagi merujuk kepada apa sebenarnya tuntutan-tuntutan kita, termasuk ya Galarua. Karena kita terlalu banyak contoh, Pak, di mana umat-umat Kristen secara khusus itu terlalu banyak menderita cuma karena seruan keagamaan. Mulai dari peristiwa Meliana dulu ya, yang di Medan, ya di Sumatera. Medan, ya. Batu. Ya, sampai kepada persoalan Alvin Lim, ya belum lagi Dr. Terawan. Jadi seharusnya memang sekarang ini kita harus menuntut bahwa ya seperti JK yang memframing Ahok dengan terang-terangan juga Ma'ruf Amin, mereka harus dipenjara, harus tuntut karena mereka melanggar Undang-Undang Dasar 45, karena pegangan kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau menyeleweng daripada itu berarti kita melawan
hukum yang ada. Jadi tidak perlu lagi selalu ada hukum yang dibuat-buat oleh manusia-manusia yang ingin sebenarnya menyudutkan, ya secara khusus Kristen Pak ya, karena yang banyak diserang Kristen. Tidak boleh beribadah, pembongkaran rumah ibadah, dan juga untuk perayaan Natal saja kita dilarang. Yang melarang ini kelompok eksekutif daerah, bupati, gubernur, dan segalanya. Sedangkan kalau mereka itu tidak ada larangan apapun. Bahkan di kantong-kantong Kristen di Manado terbuka lebar. Mereka membuat masjid, pesantren, tidak ada. Karena kita memegang toleransi yang tinggi. Tapi sebenarnya toleransi daripada kita itu dipakai sebagai alat untuk kekuatan identitas agama. Ya salah juga. Jadi kita harus menuntut undang-undang ini harus ditegakkan secara lurus. Nah, saya mengambil contoh Pak ya, sistem yang kabur dan kacau di Indonesia, misalnya persoalan Anies. Kok bisa ini dari KPK? KPK ini adalah lembaga ya independen lah. Jadi mereka tidak terikat dengan apapun. Mereka punya hak khusus untuk mencari atau mengadili orang-orang yang terlibat. Nah kalau Anies ini sudah terang benderang, dia dengan dia pengakuannya sendiri kan sudah ada dengan bahasa Yamannya itu dia mutar kalimat kata kelebihan bayar. Itu apa artinya? Kelebihan bayar ini adalah cara dia untuk bisa mengambil uang-uang pemerintah dipakai untuk kepentingan-kepentingan dan membantu organisasi-organisasi radikal, sehingga dia mencapai tujuannya. Sekarang dia ya hebat sekali pakai private plane kemana-mana. Karena apa? Ya dia dilindungi, tidak tersentuh. Ya anehnya KPK justru datang mengadu kepada Mahfud MD. Di mana sistem ketatanegaraan kita yang ini? Bagaimana Pak Presiden melihat ini dan para menteri? Apakah kita segoblok itu? Mana mungkin sih urusan-urusan yang sudah sepenuhnya punya otoritas dari KPK. Mereka punya kebebasan, independen, lembaga independen KPK itu. Kok datang kepada Mahfud MD untuk menyatakan bahwa kalau mereka menindak Anies, ini akan berakibat ada anggapan atau tuduhan bahwa KPK mensolimi umat Islam karena mengangkat Anies. Nah ini yang kita perlu pertanyakan. Kemungkinan juga KPK sudah disogok oleh Anies dan grupnya dan justru kalah untuk menutup semua persoalan-persoalan ini sehingga dikembangkan sepertinya ketakutan. Berdasarkan hukumnya tangkap, selidiki kemana uang yang hampir 3 triliun dia hibahkan kepada istrinya. Kemana uang yang dia berikan kepada para kontraktor untuk Formula E dan lain-lain dan lain-lain. Terlalu banyak. Cuman kita lemah menuangkan suatu hukum tidak berdasarkan Pancasila dan takut karena identitas agama, karena agama sehingga ya itu yang dipakai sebagai alat. Kalau memang itu benar menakutkan karena kelompok-kelompok seperti si Haikal Hasan dan grupnya ini, Rizik dan kelompok yang ditinggalkan oleh Munarman. Ya apa artinya kita mempunyai angkatan? Untuk apa ABRI? Untuk apa polisi? Di mana kepemimpinan seorang presiden sebagai kepala daripada angkatan? Kan presiden itu membawahi semuanya ini. Berarti ada yang ditakutin kan? Dan dia tidak salah karena undang-undang menyatakan seperti itu. Jadi saya nih nggak bisa ini kita pura-pura nggak tahu mempersoalkan hal-hal lain. Sedangkan di mata kita yang sudah jelas-jelas, kalau mereka bisa menangkap gubernur dari Papua yang jauh dari mata masyarakat ibu kota, kenapa si Anies dibiarkan begitu? Cuma karena agama kan? Andai kata terbalik, Anies yang agama Kristen berada di Papua dan si gubernur Papua ini berada di Jakarta,
dengan pakai nama Anies. Di mana? Siapa yang ditangkap? Jadi di sini nonsen lah. Kita masyarakat Indonesia yang peduli dengan Pancasila ini tidak bisa dibohong-bohongin lagi. Ini adalah kegagalan pemerintah dan sistem yang ada. Sistem yang dipakai kekuatan identitas agama. Takut kepada kelompok Yusuf Kala dan pengaruh-pengaruh daripada MUI dan semuanya. Ya harus dilawan. Kita itu tidak mendasarkan negara dengan undang-undang identitas khilafah yang selalu menakut-nakutin masyarakat, takut membuat gedung gereja ya dihentikan. Kalau melawan ya dianggap nanti ada mereka gerakan massa. Di mana petugas? Jadi ini adalah pembiaran. Kita nggak bisa bodoh. Oleh sebab itu ya kita harus galakkan tuntutan-tuntutan ini melalui Galarua dan kelompok orang-orang yang peduli, baik mereka yang berada di luar negeri. Kita harus tuntut, karena yang kita tuntut ini adalah keadilan bagi suatu bangsa di dalam menegakkan hukum. Jadi saya kira itu aja dulu Pak Santi Amar. Terima kasih. Lanjut Pak SK. Lanjut lagi. Itu Siapa sebelum lanjut Pak Paul, itu Pak Robert udah sarapan belum? Itu Pak Teddy Ya. lagi bikinin itu. Pak Wah, Teddy lagi ya. sarapan itu. Ini ada ulat bulu. Tolong dinyalakan mikrofonnya ulat bulu. Ada bisa bantu nggak? Ulat bulu. Ulat bulu. Mana ulat bulu? Kalau nggak ya ambil sarapan dulu si Teddy lah. Teddy, masa apa Teddy? Coba Mana ini ulat bulu ini? Tidak Tapi- ulat bulu. Kan woku. Sebetulnya kalau makin banyak orang yang motong-potong YouTube saya ini tadi yang saya ungkapkan itu ya, harusnya orang makin cerdas loh. Orang cerdas loh. Orang melihat loh. Orang mengerti kok. Goblok-gobloknya orang ya. Masa tadi saya ngomong kurang jelas sih? Ya kan? Kurang jelas apa coba kita ngomong tadi? Buktinya tambahan-tambahan dari teman-teman tadi kan udah jelas banget. Kalau masih nggak ngerti juga memang otaknya dipantat beneran itu kalau nggak ngerti juga. Tapi kalau tapi kalau udah kena brainwash susah Pak Paul. Udah di brainwash, otaknya udah buntu. Sebenarnya bukan di brainwash Pak Andi ya, nggak semua orang juga bisa di brainwash. Cuma masalahnya di sini adalah pembiaran. Ini penegakan hukum ini yang paling ya kita tuntut. Karena kalau ini mendasarkan undang-undang sesuai dengan filosofi negara Pancasila, maka semuanya itu ditebaslah. Kalau PKI bisa dimanipulasi seperti itu, orang dibunuh dengan tuntutan-tuntutan komunis, dan mereka yang tidak sepaham dengan keinginan mereka ditebas, ya oke, silakan saja. Tetapi juga undang-undang yang berlaku kepada orang yang memakai identitas agama ini harus diberlakukan sama supaya adil gitu loh. Dan jangan mereka hanya dengan oh ya kita bubarkan seperti FPI dibubarkan, tetapi antek-antek mereka ada itu ribbon FPI kan, coba aja dengan pengakuan daripada KPK kalau ini itu adalah antek-antek daripada FPI semua. Di bawah koordinasi daripada Yusuf Kala, Anwar Abbas, dan MUI. Kita nggak bisa diam dan tutup mata dalam hal ini. Sudah terang benderang kan. Cuman ya pemerintahnya ada pembiaran. Masa Mahmud, Pak Jokowi. Tegas dong, kan ada angkatan. Dan itu legal. Bukan berarti yang menembak seseorang yang tidak ada salah ya kita juga menuntut. Dan kita tidak ada pembelaan soal orang yang melanggar hukum. Tapi kita tegas dalam hal ini. Nah, masalahnya di sini juga ya banyak sekali di kalangan kita orang-orang Kristen secara khusus banyak tutup mata, bahkan membela hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ya seperti kita tahu dulu yang membela si Munarman sampai dia diringankan hukumannya, itu yang ada namanya orang Batak itu. Sorry Pak Santi Amar, itu namanya siapa ya? Immanuel. Dia juga itu ya. Ya, petualang politik itu. Itu petualang politik yang harus dibasmi. Kalau saya setuju, ya meskipun orang Manado, termasuk Pak Teddy, kalau memang kita sesuai dengan ajaran Pancasila, kita lawan. Nggak ada itu, nggak ada takutnya lah kita, kan. Sapu rata.
Jadi ya kita harus konsekuen lah dalam hal ini. Jadi ya saya merasa bahwa pembiaran demi pembiaran. Jadi siapapun yang akan masuk nanti menjadi presiden, kita ini sudah skeptis, Pak. Nggak ada lagi lah kalau dia masih pakai agama di dalamnya. Nonsense semuanya ini. Berarti apa? Setelah mereka di dalam, mereka akan membentuk suatu kekuatan. Dan harus kita nyatakan bahwa Yusuf Kala harus dituntut. Karena dia melawan Pancasila. Oh iya, kita harus berani menyatakannya. Ma'ruf Amin, kan masih banyak track record mereka. Dan saya ingat betul, waktu Yusuf Kala ada di luar negeri dan ada pemilihan Ahok. Kenapa dia harus menelepon Prabowo sebagai ketua daripada Gerindra dan ketua PKS? Di mana kalau Ahok akan menang, itu membahayakan Jokowi. Kok so stupid itu pengaruh daripada Yusuf Kala? Kenapa membahayakan Jokowi? Ada angkatan. Kalau mereka melawan konstitusi, ya harus pakai kekuatan hukum. Kalau tidak bisa melawan bangsa si Risik, kan bagaimana Panglima kalau bisa nggak mengorder untuk ya tembak di tempat. Jadi ya di sini adalah pembiaran. Kalau pemerintah tegas, maka Indonesia akan aman. Dan agama tidak bisa dijadikan sebagai suatu permusuhan. Karena agama sesungguhnya yang benar itu membawa kedamaian, kerukunan bersama. Tapi ini sebaliknya. Kok masa kita buta semua melihat seperti ini. Jadi saya harap ya udahlah yang kita tuntut para Pancasilais ini. Pemerintah supaya bertindak tegas. Hukum harus dilaksanakan kepada seluruh anak bangsa. Nggak bisa kita untuk pilih kasih. Kalau orang Kristen itu ditutup ya diam aja. Masalahnya juga di sini ya para pendeta dan orang-orang Kristen itu harus berani menyampaikan aspirasi yang benar. Kecuali kalau kita melanggar, menggulingkan negara sebagaimana yang diinginkan oleh Risik dan para khilafah, ya kita juga harus berani untuk menyatakan bahwa hal ini adalah salah. Dan kita sekali lagi, meskipun orang-orang Kristen, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah, kita lawan. Para pendeta yang mencari kepada jemaatnya juga kita lawan. Jadi di situ aja lah Pak, supaya kita tegas dan suara dari Pak Pol dan semuanya ini saya kira cukup tegas. Pemerintah ini harus berani bertindak. Terima kasih. Bottom line Pak Robert. Ya. Hukumnya itu udah banyak, udah cukup. Sistemnya yang kacau. Itu yang saya bilang tadi, sistem Pak. Ya, sistemnya antah barata. Hukumnya udah banyak Pak, udah cukup. Ya kan? Saya Ini makanya Pak Andi, untuk Saya- membenahi sistem ini kita cuma bisa berharap kepada mahasiswa. Mencontoh Dan bisa Mencontoh. Pak mahasiswa, pemerintah Pak, Pendeta Maluku. pemerintahnya tidak bisa diharapkan lagi. Jadi harus ada gerakan mahasiswa yang melihat secara objektif bagaimana Indonesia ini sudah terpuruk. salah Pak, salah. Saya Ya. bilang salah. Umpamanya saya ini saya mau telanjangi orang-orang Sulawesi Utara. Sebentar lagi Maluku, sebentar lagi Batak. Itu yang harus ditelanjangi dulu, karena mereka sudah nggak ada taji. Nah, dari situlah semangat kita berani bicara di sini. Saya bisa telanjangi orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi Utara yang penjilat itu, yang dia tidak mempertahankan integritasnya itu yang kita bakar dari sini. Itu yang pertama. Kita bisa baca dari semangatnya orang Sulawesi Utara, bagaimana di dalam kepahlawanan mereka mempertahankan negara nasional Indonesia sebagai tidak pernah berbicara saya sebagai orang Kristen. Begitu juga saya akan bawa nama-nama dari Batak lain. Baru yang saya mau katakan, kenapa mereka diam sekarang? Ada apa? Saya bilang banci. Orang-orang Manado sekarang kan sudah banci. Saya bilang aja banci, takut. Sekarang saya bilang, sekarang era digital, era reformasi, era globalisasi. Semua, perestroika, glasnost, semua ada. Sudah keterbukaan, Anda usah takut berbicara. Mau ditangkap atau mau dia, karena orang Manado dan orang-orang Ambon lainnya udah dibungkam. Bicara aja di media, tutup wajahnya. Kalau bicara kebenaran, keadilan, kejujuran, semua benar, ngapain? Kita berontak pun nggak apa-apa. Yang penting pada posisi kebenaran. Yang sekarang yang nggak usah gerakan mahasiswa. Kalau saya dari sini, saya akan telanjangi orang Manado. Kalau saya pulang ke Manado, saya akan telanjangi semua tokoh-tokoh orang Manado. Setuju Pak Teddy.
Jadi, Ya. Bang Jangin juga termasuk si Oli Dodo Kambe. Itu Ya, saya tahu kita kasus-kasus. Manado tidak pernah membela siapa yang salah, tapi banyak juga di kalangan kita memang bungken karena cari aman dan penakut. Ya, Beda dengan cara-cara kita yang ini. Dan Ada kita juga- siap batang diri kok. Ada juga perwira-perwira kita sudah tidak seperti perwira dulu, kayak Kawilaran, kayak Samuel yang punya integritas. Sekarang perwira, Pak, ya baru pangkat begitu sudah punya kolam renang. Saya boleh beberkan, integritasnya udah hilang, kejiwaannya itu kadang-kadang dijual. Di mana? Jadi Islam. Karena mau naik pangkat, Pak. Itu kayak Pak Santiamer, itu ada pengalaman itu. Boleh kita bikin konklusi. Orang Kristen itu memang masih gila jabatan. Dia lepas agamanya demi jabatannya, dia mau naik pangkat itu. Itu yang jeleknya orang-orang Manado. Orang-orang Manado itu udah nggak benar. Dulu saya jarang di Manado. Batak Dulu- sama. Batak sama, Pak. Batak. Ya sama. Sama aja, Pak. Canging. Udah hilang wibawa suku kita. Di Manado hilang wibawa suku. Mudah-mudahan teman-teman saya dekat. Saya banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat di Manado kenal sama saya. Mau dari tokoh gereja, mau gereja pun banyak. Tapi saya tidak takut untuk menelanjangi apapun pemerintah. Saya dengar yang update kemarin, Yusuf Kala, Presiden kita Jokowi didampingi oleh Menteri HAM, KPK, bicara masalah hukum. Baru kemarin, wartawan mencecar sesuatu, dia berdiri. Tetapi saya tahu, setiap wartawan itu bertanya sudah di skenario, jangan tanya ini ya, jangan tanya itu ya. Ini jeleknya negara kita. Media-media kita udah dicocoki uang, dia nggak jujur terbuka. Coba, sementara kita nonton di video ini, kapan? Yang Kribo kemarin, Ustadz Kribo yang kemarin itu saya angkat topi dia. Dia telanjangi Yusuf Kala sama ex-gubernur yang menyimpan beras itu sampai rusak untuk masyarakat. Anies itu, Anies. Ya. Itu baru kemarin dia ungkapkan di itu. Itu Ustadz jago itu. Dia nggak peduli. Dia bilang, Yusuf Kala, you sudah tua bangka, rakus, raka. You kalau nggak ada kalau nggak keinginan kekayaan untuk negara, you cocokin orang. Dulu, you bilang apa sih Jokowi? You jadi wakil presiden, dapat sesuatu setelah enggak menjadi lagi wakil presiden, you telanjangi lagi Jokowi. Dia itu Pak biang keradi kerusuhan di Indonesia dia. Cuma media nggak mau itu diungkapkan. Kemudian banyak pejabat-pejabat di lingkungan hukum itu ekornya udah dipegang Yusuf Kala. Sehingga Anies Baswedan itu tidak bisa bergerak. Anies Baswedan itu tidak itu dihukum. Dia kan itu udah jelas itu. Semua orang sampel itu dari 100 kita wawancara, 101 yang bilang itu Anies korupsi. Tetapi karena ekornya dipegang oleh pejabat besar ya, KPK nggak bisa tangkap. Itu kan yang ditanya Denny sama Maguh Ende. Kenapa ini kami mau tangkap ini Anies Baswedan. Tapi ada analisa bilang, oh dia karena ada alasan mau dijegal calon presiden lain. Karena politiknya kuat dan kerakusan keserakannya kuat. Saya juga nggak pernah percaya sama UNO apapun Prabowo. Saya sangat percaya. Masa mau diungkapkan sekarang dipinjam 500 miliar, bla bla setelah ini. Kenapa dari dulu kamu nggak ungkapkan? Itu yang politik. Masalah. Jadi coba begini, masalahnya itu ini secara politik ini permainan daripada JK yang mengeluarkan itu di mana? Ya di mana 50 miliar ini utang kepada UNO. Jadi maksudnya sebenarnya coba kita berpikir yang lebih jauh ya logika. Jadi sepertinya Anies ini tidak korupsi. Bahkan dia masih mempunyai utang 50 juta. Ini kan manipulasi politik identitas untuk mengemukakan supaya Anies nggak ada duit. Mana mungkin dia korupsi. Dia aja masih punya utang 50 juta. Kita tidak stupid itu untuk menilai sesuatu yang dibuat-buat. Ini belakangnya siapa? Yusuf Kala. Karena yang mengemukakan itu adalah wakil daripada Golkar yang adalah keponakan dari Yusuf Kala. Jadi ini manipulasi yang kita jangan gampang untuk menerimanya. Kita ini harus berani untuk menuntut. Jadi persoalan ini adalah sistem. Pemerintah, Jokowi khususnya, harus berani bertindak. Jangan dipengaruhi oleh Ma'ruf Amin dan sebangsanya. Oleh sebab itu, pemilihan ke depan janganlah menggait-gait itu ulama dan segala macam. Ulama itu adalah bagian daripada
kedudukan mereka dalam agama, tidak di dalam politik, sama dengan kedudukan pendeta ataupun romoh di dalamnya. Jangan masuk-masuk jalur politik lah, supaya tidak mix dengan takut disolimi. Itu ajalah tambahan. Terima Pak kasih. Robert, Ya, saya Ngapain sekarang? ya, Karena udah pengen 45 menit. ya, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.